Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati setiap kami, agar kami boleh menerima, mengerti akan firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul permulaan yang sangat kecil tetapi berdampak besar. Dari bacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya ke-32. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Biji sesawi ini sangat familiar di Israel, Palestina, dan sekitarnya, sebab biji ini dapat menghasilkan rempah-rempah yang digunakan dalam masakan Israel pada saat itu. Ukurannya sangat kecil sehingga penggunaan biji sesawi dalam mengumpamakan kerajaan Allah ini sangatlah cocok. Firman Tuhan berkata bahwa biji sesawi merupakan biji yang paling kecil, tetapi apabila ia ditaburkan, ia bertumbuh dan ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau menjelaskan begitu pula halnya kerajaan Allah. Dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi pada waktunya ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Jika kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus memberitakan kebenaran kerajaan Allah, yaitu Injil. Pada saat itu Yesus mulai seorang diri. Ia kemudian melanjutkan dengan kelompok kecil bersama dengan 12 muridnya. Mereka tekun memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa sangka Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, apakah para murid kehilangan pertumbuhan? Tidak, tetapi mereka terus memberitakan firman Tuhan. Mereka yang kelompok kecil itu menjadi besar, sehingga mereka tersebar luas ke seluruh dunia, sehingga kita semua boleh mendapatkan dan kita tahu akan kebenaran kerajaan Allah. Sesuatu yang kecil memiliki dampak yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita dapat menjadi dampak bagi orang lain? Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil, tetapi dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari hal kecil dapat berdampak sangat besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita lakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Pelayanan itu tidak harus kita berbicara di atas mimbar, di depan altar, ataupun dilihat banyak orang. Tetapi pelayanan itu adalah bagaimana kita hidup di dunia ini sebagai umat kerajaan Allah, yang membawa dan mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan semua orang. Ketika kita memiliki semangat melayani, marilah Bapak Ibu kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman. Mungkin pelayanan kita kecil, tidak dilihat banyak orang, ataupun terlihat sepele.
Tetapi ketika kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hal yang kecil, hal yang sepele dapat Tuhan gunakan untuk menjadi sesuatu yang besar dan memberi dampak yang besar juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki dampak yang besar bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi keluarga kami, Bapak. Kami percaya Tuhan yang ada di dalam setiap pekerjaan kami, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria.